Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Selasih, Stambuk B1B1 18102. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai menetapkan strategi produk. Materi pertama yaitu strategi produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, baik yang berbentuk fisik, nyata, maupun yang tidak berbentuk fisik atau tidak nyata. Yang kedua adalah strategi produk itu sendiri. Strategi produk adalah suatu strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya dan juga berhubungan pula dengan hal-hal lain atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut. Materi kedua yaitu mengenai penetapan strategi produk. Di penetapan strategi produk ini terdapat dua hal yang harus diketahui, yaitu yang pertama karakteristik dan klasifikasi produk. Yang pertama, tingkat produk atau hierarki nilai pelanggan yang ada pada karakteristik produk tersebut. Yang pertama ada benefit core, yang kedua ada basic product, yang ketiga ada expect product, yang keempat ada argument product, dan yang kelima adalah potensial product. Kita kembali ke klasifikasi produk. Klasifikasi produk tersebut yang pertama adalah ketahanan dan keberwujudan dari produk tersebut. Ada tiga hal yang harus diketahui. Yang pertama yaitu barang-barang yang tidak tahan lama, barang yang tahan lama, dan juga jasa. Yang kedua yaitu klasifikasi barang konsumen. Yang perlu diketahui dalam klasifikasi barang konsumen itu ada 4 hal. Yang pertama yaitu barang sehari-hari yang biasanya dibeli dengan segera dan dengan usaha yang minimum. Yang kedua adalah barang belanja. Yang ketiga adalah barang khusus, mempunyai karakteristik atau identifikasi merek yang unik di mana ada cukup banyak pembeli yang bersedia melakukan usaha pembelian khusus tersebut. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah barang yang tidak dicari. Adalah barang yang tidak dikenali konsumen atau biasanya tidak terpikirkan untuk dibeli. Klasifikasi ketiga atau klasifikasi terakhir tersebut adalah klasifikasi barang industri. Di klasifikasi barang industri ini ada 3 hal yang harus diketahui. Yang pertama yaitu bahan dan suku cadang atau materials and part, adalah barang yang seluruhnya menjadi bagian dari produk produsen. Yang kedua yaitu barang modal atau capital items, adalah barang tahan lama yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan barang jadi. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu layanan bisnis dan pasokan atau supplies and business service, adalah barang dan jasa jangka pendek yang memfasilitasi pengembangan atau pengelolaan produk jadi. Materi ketiga yaitu diferensiasi produk. Di dalam diferensiasi produk ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau yang harus diketahui untuk menetapkan strategi produk. Yang pertama adalah bentuk, yang kedua adalah fitur, yang ketiga adalah penyesuaian, yang keempat kualitas kerja, yang kelima kualitas kesesuaian, yang keenam adalah ketahanan, yang ketujuh adalah keandalan, kedelapan kemudahan perbaikan, dan yang terakhir adalah gaya dari barang yang akan dipasarkan. Materi keempat yaitu hubungan merek dan produk. Dalam hubungan merek dan produk ini ada yang namanya hierarki produk, yaitu dimana dalam hierarki produk ini ada 5 hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah keluarga kebutuhan atau need family. Yang kedua adalah kelas produk atau produk kelas, di mana keluarga produk yang ada di dalam keluarga produk yang dikenal memiliki fungsional tertentu yang koheren. Yang ketiga ada lini produk atau produk line. Keluarga produk di dalam kelas produk yang berhubungan erat karena mempunyai fungsi yang serupa, dijual kepada kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui gerai atau saluran yang sama, atau masuk dalam kisaran harga tertentu. Yang keempat ada jenis produk atau product type. Yang kelima ada barang atau item, disebut juga unit penyimpanan stok. Nah, sekarang kita masuk ke materi kelima. Di dalam materi kelima ini kita akan membahas mengenai pengemasan, pelabelan, serta jaminan dan garansi. Nah, dari 3 hal tersebut saya akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah pengemasan. Pengemasan secara garis besar adalah semua kegiatan merancang dan memproduksi wadah untuk sebuah produk. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangunkan ekuitas merek dan juga mendorong penjualan. Yang kedua ada pelabelan. Label bisa berupa gantungan sederhana yang ditempelkan pada produk atau gambar yang dirancang secara rumit dan menjadi bagian dari kemasan. Nah, yang terakhir ada jaminan dan garansi. Semua penjual bertanggung jawab atas hukum untuk memenuhi harapan normal atau rasional pembeli. Jaminan adalah pernyataan resmi kinerja produk yang diharapkan oleh produsen.
Nah, untuk materi terakhir yaitu tahapan strategi produk. Di dalam tahapan strategi produk ini ada 4 hal yang harus diketahui. Yang pertama ada strategi penetapan harga, di mana dalam prosesnya strategi penetapan harga ini berlangsung menentukan tujuan, analisis situasi, pemilihan strategi, penentuan harga khusus, dan kebijakan. Yang kedua ada penetapan merek. Strategi merek bisnis menjadi alternatif yang dilaksanakan dengan cara membangun identitas merek yang menggunakan nama bisnis sebagai identifikasi seluruh produk yang ditawarkan. Yang ketiga, ada strategi distribusi. Customer service melayani aktivitas-aktivitas permohonan spesifikasi produk, permohonan rincian, pemrosesan pembelian, dan penyelidikan status pesanan dan layanan garansi. Yang terakhir ada manajemen waktu. Nah, di manajemen waktu ini adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Manajemen waktu bertujuan kepada produktivitas yang berarti rasio output dengan input. Nah, itu tadi pembahasan mengenai menetapkan strategi produk yang saya bawakan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.